Shalom semua. Khotbah hari ini adalah hidupmu berharga dan dikasihi Tuhan. Dari khotbah hari ini ada 3 pokok bahasan yang akan kita bahas sama-sama. Yang pertama, apa sih dampak dari hidup yang berharga dan dikasihi Tuhan? Yang kedua, apa sih akibat membangun rasa keberhargaan dan dikasihi dengan cara yang salah? Yang ketiga adalah bagaimana caranya supaya kita pulih dari kehilangan rasa keberhargaan dan rasa dikasihi. Ternyata memang rasa keberhargaan dan dikasihi itu bisa hilang, saudara. Kita akan masuk kepada firman Tuhan pada pagi hari ini. Poin yang pertama dulu adalah dampak dari hidup yang berharga dan dikasihi Tuhan. Saudara, saya mau ajak setiap kita sungguh boleh menyadari pada pagi hari ini bahwa ternyata ketika kehidupan seseorang itu dia merasa dirinya dikasihi, dia merasa dirinya berharga, bahkan dia percaya bahwa dirinya itu dikasihi, dia percaya bahwa dirinya itu dihargai oleh Tuhan, maka dampaknya adalah kehidupannya itu akan menjadi kuat, saudara. Di dalam hidup ini kita menghadapi tantangan, kesulitan, kesengsaraan, bahkan segala macam hal yang tidak baik. Tetapi yang membuat seseorang itu bisa terus ongoing, setiap orang itu bisa terus berjalan, keep going and keep going dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya bisa berhasil mengatasi setiap penderitaan, kesulitan, tantangan yang ada. Karena dia merasa dirinya dihargai, dia merasa dirinya dikasihi. Hal yang terjadi adalah orang itu akan mengalami hidup yang berkemenangan. Dia gak jadi pecundang. Tentunya kita tahu gak ada seorang pun di dunia ini pengen jadi hidupnya pecundang. Kita pengen orang hidupnya berharga. Menjadi seorang pemenang maksudnya. Nah saudara, di dalam Matius pasal yang ketiga, Tuhan Yesus Bapa di surga pernah mendeklar keberadaan hatinya terhadap Tuhan Yesus di kehidupan manusia, Yohanes dan lain sebagainya. Pada saat waktu itu Matius 3 dikatakan demikian. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi dan kepadanya lah aku berkenan. Saudara, satu hal yang saya yakini adalah Yesus Kristus walaupun dia 100% Tuhan tapi dia 100% manusia. Dan sebagai manusia, dia yakin banget, dia percaya banget bahwa dia seorang yang berharga di mata Bapa di surga dan dia sangat dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan mencatat ayat selanjutnya, Tuhan Yesus lalu masuk kepada padang gurun lalu dicobai oleh iblis. Dan pada endingnya adalah kita temukan Tuhan Yesus itu keluar sebagai pemenang. Saudara, yang membuat Yesus menang adalah salah satunya sebagai manusia, dia tahu Bapa mengasihi dia, Bapa menghargai dia. Sehingga pada saat waktu iblis mencobai rasa keberhargaannya dengan perkataan bahwa jikalau kamu anak Allah, jikalau kamu anak Allah, gak ada yang mempan saudara. Kenapa? Karena dia tahu saya memang anak Allah, bahkan anak Allah yang dikasihi oleh Bapa. Saya anak Allah yang bahkan berharga di mata Bapa. Saudara, hal yang lain ketika kehidupan seseorang dia merasa dikasihi, dia merasa berharga, maka dia akan mengalami transformasi dalam hidupnya. Salah satu contohnya adalah Zakheus. Zakheus saudara, seorang pemungut cukai. Dia dibenci sama bangsanya sendiri, jahat orangnya. Nah saudara, tetapi ketika Zakheus mengalami hidupnya dikasihi, hidupnya berharga di mata Tuhan Yesus, firman Tuhan mencatat dari seorang yang kejam menjadi seorang yang lembut. Dari seorang yang jahat menjadi orang yang bahkan hanya baik tapi murah hati. Bahkan firman Tuhan mencatat Zakheus pada akhirnya diselamatkan. Saudara, ternyata ketika kehidupan seorang dia merasa dirinya berharga dan dikasihi, bukan hanya hidupnya akan mengalami changing life, perubahan hidup. Tetapi bahkan hidupnya diselamatkan. Saudara, hari ini yang Tuhan mau untuk kita pahami sama-sama. Yakini di dalam diri kita bahwa saya adalah orang yang berharga. Mungkin tapi ada di antara saudara mungkin berkata gini, ya saya tahu menjadi berharga dan dikasihi Tuhan itu powerful banget. Tapi apa iya Tuhan sayang sama saya? Apa iya saya berharga di mata Tuhan? Hidup saya kayak gini. Kalau si A, si B, si C, saya yakinlah Tuhan pasti sayang lah sama mereka. Ya mereka pasti hidupnya berharga lah di mata Tuhan. Ya orang kayak gini kok bagus gitu. Tapi saya, hidup saya begini. Apa iya Tuhan sayang sama saya? Apa iya hidup saya ini berharga di mata Tuhan? Bahkan orang tua saya aja sendiri ngehargain saya. Bagaimana bisa saya bisa percaya Tuhan hargai saya? Saudara, hari ini hal yang perlu kita pahami, saudara orang yang berharga dan dikasihi Tuhan. Because Tuhan sendiri, karena Tuhan sendiri sudah menyatakan melalui firman-Nya. Yesaya pasal 43 ayat keempat firman Tuhan berkata, kau berharga di mataku dan mulia
dan aku ini mengasihi engkau. Saudara, ini perkataan Tuhan bagi umat kepunyaannya. Mungkin saudara berkata, ini kan firman Tuhan untuk orang Israel. Betul, tetapi firman Tuhan ini mencatat adalah kepada Israel yang adalah umat kepunyaannya. Tuhan Yesus berkata kepada setiap kita, kamu berharga, aku mengasihimu, kata Tuhan. Firman Tuhan yang lain mengatakan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia, saya tambahkan kata ini, bisa saja melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Artinya Tuhan ingin sampaikan kepada setiap kita begini, bahwa Tuhan menyayangi saudara dan saya melebihi siapapun. Mungkin saudara berkata, tapi orang tua saya gak sayang saya. Papa saya gak sayang saya. Mama saya gak sayang saya. Oleh karena itu hari ini tolong dengar baik. Tuhan ingin menyatakan bagi setiap kita bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya melebihi siapapun di muka bumi ini. Firman Tuhan yang lain mengatakan demikian. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus bukan dengan barang yang fana. Bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal. Yaitu darah Kristus, sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara, tangkap firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan Yesus ingin sampaikan? Betapa berharganya hidup kita. Ya mungkin kita berpikir, hidup saya kotor, hidup saya gak berharga, tetapi dengar baik. Mungkin orang lain di luar sana menganggap kita seperti itu. Tetapi di mata Tuhan, Tuhan berkata, engkau teramat berharga. Oleh karena itu, Dia menebus kita karena kita berharga. Dia menebus kita dengan nyawanya sendiri. Saudara, tentunya kita ngerti ini. Kalau kita mungkin kita menebus sesuatu, seberapa nilai barang itu, kita akan tebus dengan harga yang tentunya sama dengan nilai itu. Betul gak sih saudara? Ini menyatakan bahwa saudara sangat berharga. Saya mau ajak kita tanamkan ini, betul-betul. Saudara sangat berharga. Dan saking berharganya, saudara sampai harus ditebus itu sama Yesus. Saudara gak bisa. Karena saking berharganya gak cukup emas nebus saudara. Gak cukup perhiasan nebus saudara. Gak cukup kekayaan di dunia ini untuk menebus saudara. Kenapa? Karena saudara terlalu berharga. Sehingga saudara hanya bisa ditebus oleh nyawa daripada Yesus. Betapa berharganya hidup kita di hadapan Tuhan. Bahkan firman Tuhan berkata begini. Kejadian 1:26. Berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saudara, saking berharganya kita, Dia tidak ciptakan manusia asal-asalan. Dia menciptakan kita serupa dan segambarnya. Oleh karena itu hari ini, kita dapat betul-betul paham kalau saya ini berharga dan dikasihi Tuhan. Saya tahu, saya diciptakan serupa dan segambar dengan Dia. Saya tahu, Yesus yang tebus saya. Karena saya begitu berharga. Dengan suara yang kuat, hitungan ketiga, 1, 2, 3. Hidup saya berharga dan dikasihi Tuhan. Terkadang ada orang-orang yang kehilangan rasa keberhargaan dan rasa dikasihi dalam hidupnya. Kenapa saudara? Ini masalah utama, penyebab yang utama. Seseorang kehilangan rasa keberhargaannya. Rasa dikasihinya. Penyebabnya adalah hati yang terluka di dalam hidupnya. Ketika mungkin sejak masih kecil, di dalam kehidupan yang mereka, pada saat waktu mereka menjalani kehidupan sampai dewasa. Saudara, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang menyakitkan hati mereka. Sehingga yang namanya hati, manusia, dia menjadi terluka. Mungkin yang melukai itu orang tua. Mungkin yang melukai itu orang-orang di rumahnya. Saudara, paman, kakek, nenek, anybody. Mungkin yang melukai dia, yang menyakiti hatinya adalah teman sekolahnya dulu. Mungkin teman kuliahnya dulu. Mungkin teman di kantornya. Bahkan mungkin ketika dia mulai masuk ke gereja, berkomunitas, teman-teman komunitas yang melukai mereka. Mungkin di dalam kehidupan mereka disakiti.
mereka dihina, dihianati, dibohongin, direndahkan, dipermalukan di depan orang, dimaki-maki. Saudara, lambat laun hati ini semakin luka dan akhirnya hati ini penuh dengan luka. Ketika hati seseorang terluka, maka dia menjadi orang yang lemah. Kalau tubuh kita sakit aja, kita lemah bukan? Hati ini adalah core life, pusat kehidupan daripada manusia. Sehingga ketika pusat kehidupan seorang manusia ini terluka, maka hidupnya menjadi lemah. Walaupun kelihatannya dari luar segar bugar fisiknya. Tetapi dia menjadi orang yang lemah. Sehingga ketika menjadi orang yang lemah, kehidupannya sangat mudah untuk ditipu oleh iblis. Dikelabui oleh iblis. Sehingga iblis berkata, mudah sekali mengelabui dan berkata begini. Kamu ini gak berharga. Gak ada yang sayang sama kamu. Lihat hidup kamu kayak gini, siapa yang sayang? Lihat siapa yang bisa pandang hidup kamu kayak gini. Sehingga gak sedikit saudara, orang-orang yang merasa bahwa dirinya tidak berharga. Berasa dirinya gak ada yang sayang sama dia. Dia mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Tetapi ada sebagian orang yang ketika mereka merasa dirinya gak disayang, gak dihargai, maka mereka berusaha mengisi rasa keberhargaan dalam hidup mereka. Mereka berusaha mengisi kebutuhan untuk dikasih dalam kehidupan mereka. Tapi yang terjadi lagi nih, dia lakukan dengan cara yang salah. Dia lakukan untuk mengisi kekosongan ini, mengisi rasa keberhargaan, mengisi rasa dikasih dengan cara yang salah. Cara yang salah itu apa? Fokusnya adalah kepada myself. Fokusnya kepada diri sendiri. Fokusnya kepada diri sendiri, kepada apa yang dia miliki, apa yang dia punya, apa yang dia capai, apa yang dia lakukan dalam kehidupan mereka. Sehingga iblis kembali lagi berusaha untuk menipu orang itu. Ketika ditipu yang pertama bahwa kamu tidak berharga, kamu itu orang yang gak ada yang sayang sama kamu. Ternyata gak berhasil tipu yang pertama. Maka iblis lakukan hal yang kedua. Dia menipu kembali. Karena kita berusaha mengisi rasa kekosongan itu. Rasa keberhargaan dan dikasih itu dengan cara yang salah. Dengan fokusnya kepada myself. Kepada diri kita sendiri. Iblis menipu kita begini. Kamu hanya akan disayang orang kalau kamu kaya. Kamu hanya akan dihargai orang kalau kamu itu punya banyak uang. Kalau kamu punya banyak gelar dalam kehidupan kamu, orang baru akan pandang kamu. Kalau kamu royal, bagi-bagi uang segala macam ke orang, baru orang akan sayang sama kamu. Sehingga yang terjadi adalah orang itu karena fokusnya kepada myself, dia berusaha ngumpulin harta sebanyak-banyaknya buat dirinya sendiri. Dia berusaha ngumpulin gelar, begitu banyak gelar di dalam kehidupan mereka. Supaya apa? Kayak memang supaya dipandang. Dia berusaha pakai banyak perhiasan, banyak barang mewah. Dia pakai mobil mewah, dia pakai harta, dia pakai perhiasan yang banyak. Supaya apa? Ya supaya dipandang. Dia berusaha berbuat baik kepada siapa aja. Dia berusaha untuk royal sama orang. Supaya apa? Supaya dia dihargai. Enggak salah kita berbuat baik. Enggak salah untuk kita nolong orang. Enggak salah untuk kita bagi-bagi harta kita untuk traktir-traktir orang. Enggak salah untuk kita pakai barang mewah, kita punya mobil mewah, punya rumah yang bagus. Enggak salah. Enggak salah kita punya gelar pendidikan yang banyak. Enggak salah. Enggak salah untuk kita mencapai prestasi-prestasi tertentu dalam kehidupan kita. Enggak salah. Tapi yang salah atau menjadi salah adalah ketika kita berusaha mencapai semua itu, memiliki semua itu, melakukan semua itu dengan tujuan supaya saya dihargai orang. Supaya saya dikasihi orang. Fokusnya kepada diri sendiri itu yang salah. Kenapa saudara? Kenapa kita tidak boleh lakukan itu? Karena ketika kita lakukan itu, masuk kepada hal yang kedua. Maka akibatnya
Kalau kita membangun rasa keberhargaan dan dikasih dengan cara yang salah, maka yang terjadi adalah luka yang ada di dalam hati kita yang gak dibereskan ini akan semakin bertambah besar lukanya. Karena ketika kita sudah mulai berbuat baik sama orang, kita mungkin bagi-bagi harta kita royal sama orang, ternyata orang gak hargain kita. Ketika kita punya gelar yang banyak, tapi ternyata orang gak pandang kita. Sampai ada orang saudara, saking banyaknya itu gelar ketika diumumkan misalnya diperkenalkan, kelupaan satu gelarnya diucapkan, dia marah, dia tersinggung. Kok sebut nama saya gak lengkap? Gelar dianggap sebagai identitasnya dia. Ada orang-orang seperti itu, sudah melakukan segala sesuatu, melayani segala sesuatu di gereja, aktif segala macam, tapi gak dihargai. Dia sudah punya rumah, dia berpikir kalau saya punya rumah saya akan dihargai sama mertua saya. Ternyata punya rumah, dia gak dihargain sama mertua. Tetap dianggap sepele, dianggap rendah. Ujungnya adalah dia kecewa, dia marah, dan lukanya semakin bertambah besar. Kalau kita salah, kita membangun rasa keberhargaan, rasa dihargai, rasa untuk dikasih dengan cara yang salah. Belum lagi yang lain, kita akan menjadi orang yang sombong saudara. Kita merasa bahwa kita menjadi superior, merasa lebih hebat daripada orang lain. Merasa lebih bisa, lebih tahu, lebih mampu. Dan akibatnya adalah kita menjadi orang yang mudah sekali ngerendahin orang. Kita beranggapan begini, ketika orang gak bisa melakukan apa yang seperti kita lakukan. Atau orang tidak bisa mencapai apa yang kita capai dalam kehidupan kita. Kita anggap orang itu rendah, kita anggap orang itu gak becus. Dan sebagainya saudara. Kita menjadi orang yang begitu mudah merendahkan orang lain. Atau kalau sebaliknya kita gagal. Kita berusaha achieve keberhargaan kita. Kita berusaha achieve, kita berusaha mencapai rasa kebutuhan dikasih kita dengan cara yang salah, myself. Dan kita gagal mencapainya. Kita akan menjadi orang yang minder. Kita akan menjadi orang yang inferior. Menutup diri, menjauh. Kita akan menjadi orang-orang yang mudah tersinggung. Emosional, apa sedikit sepertinya nyerang dirinya, merendahkan dirinya. Padahal omongan-omongan yang biasa, tetapi buat dia itu adalah penghinaan. Hal yang akan terjadi seperti itu. Dia akan mudah menyalahkan orang lain sebagai akibat kegagalan dalam hidupnya. Yang lainnya adalah karakternya akan menjadi buruk. Kalau itu dibiarkan, dia akan menjadi orang yang sinis, dia menjadi orang yang kasar dalam hidupnya, dia menjadi orang yang kejam, egois. Dia menjadi seorang yang pendendam, dia menjadi seorang pembenci, pemarah. Dia akan menjadi karakternya akan menjadi seperti itu. Dan kalau itu sudah menjadi karakter dalam hidupnya, maka yang terjadi adalah kehidupan eksternalnya menjadi berantakan. Setiap kita punya kehidupan eksternal. Pernikahan kita, itu kehidupan eksternal kita. Rumah tangga kita, karir kita, pekerjaan di kantor, bisnis kita, pelayanan dan lain sebagainya. Itu adalah kehidupan eksternal kita. Dan itu pun akan menjadi berantakan saudara. Lalu saat ini saya akan masuk kepada bagian yang terakhir. Bagaimana caranya untuk kita dipulihkan dari kehilangan rasa keberhargaan dan dikasihi. Kita udah dengar tadi, masalah utamanya ada di sini. Kita udah tahu, masalah utamanya ada di hati ini. Ini jadi masalah utama seseorang kehilangan rasa keberhargaan. Dia merasa tidak dikasih itu masalah utamanya di dalam batinnya. Bukan masalah orang lain. Bukan masalah karena orang itu lakukan ini, karena orang lakukan itu, karena orang ini lakukan itu. Karena situasi, kondisi yang terjadi. Bukan itu yang utama. Seringkali kita salah fokus. Kita fokusnya kepada hal yang di luar. Masalah di luar cuma eksternal, masalah di luar adalah cuma pemicu. Masalahnya yang sesungguhnya bukan di luar. Masalahnya ada di dalam. Hati yang terluka. Jadi bagaimana caranya supaya kita dipulihkan? Kita harus kembali kepada dasar lagi. Hati kita harus pulih. Kalau hati kita nggak pulih, nobody can help. Nggak ada orang yang bisa. Kalau kita tidak pernah mau belajar untuk menyadari bahwa something wrong in my heart. Ada sesuatu nih yang masalah dalam kehidupan saya. Kenapa saya tahu ada masalah? Karena kehidupan eksternal saya kok berantakan. Karir saya berantakan, pekerjaan saya berantakan, bisnis saya berantakan, rumah tangga saya berantakan. Something happen nih. Dengan dari situ kita mulai berangkat. Lah kalau kayak gitu apa yang menyebabkan? Oh
Karena saya kasar. Karena saya egois. Karena saya pendendam. Oke, kenapa saya lakukan itu? Mulai coba introspeksi diri. Dan temukan luka apa dalam hidup kita. Apa sih yang dulu pernah ngelukain saya? Apa sih yang pernah ngelukain hati saya? Dan mulai cari tahu. Karena ketika hati kita tidak pulih saudara, kita akan sulit sekali untuk menang. Kenapa? Karena hidup kita mudah ditipu. Hidup kita akan mudah diberdayakan oleh iblis. Bukan diberdayakan, mudah diperdayakan oleh iblis. Kehidupan kita mudah sekali disesatkan. Iblis sekali aja bilang begini, suami kamu gak sayang kamu. Istri kamu gak sayang kamu. Orang tua kamu gak sayang kamu. Kamu gak dihargain sama mereka. Kita langsung kacau. Kita langsung galau. Kita langsung respon kita jadi berantakan. Mudah sekali terombang ambing. Hari ini saya mau ajak kita sama-sama. Yuk bereskan hati kita. Sebab ketika hati kita pulih, kita punya kemampuan untuk dapat mengasihi dan menghargai orang lain. Kalau hati kita tidak pulih saudara, orang lain mengasihi kita saja, orang lain menghargai kita. Kita tetap gak percaya bahwa orang itu benar-benar ngasihin kita. Kita gak percaya bahwa orang itu benar-benar menghargai kita. Susah banget percaya. Walaupun orang lain menunjukkan kepada kita bahwa dia mengasihi kita, dia menghargai kita. Kita merasa begini, lu ada udang di balik batu. Lu ada apa kayak gitu. Kita terus gak percaya. Sehingga saudara, kita gak bisa mengalami pemulihan. Hari ini bagaimana caranya kita pulih dari hati kita yang terluka? Kasih adalah jawaban. Minta kasih Tuhan. Every day. Sampai hari ini saudara. Saya pun minta, Tuhan penuhi saya dengan kasih-Mu. Minta saudara. Kasih dan hanya kasih dan hanya kasih dan hanya kasih Tuhan. Yang sanggup menyembuhkan luka kita. Nggak ada yang lain. Hanya kasih Tuhan. Kasih Tuhan bukan hanya mampu menyembuhkan kita. Kasih Tuhan juga akan memampukan kita menghargai orang lain. Mengasihi orang lain. Kenapa ada suami istri nggak saling menghargai? Kenapa ada suami istri yang saling merendahkan? Jawabannya bukan karena masalah yang terjadi. Jawabannya bukan ada di luar masalahnya. Ada di dalam. Dia kehilangan kasih. Orang yang tidak memiliki kasih nggak punya kemampuan untuk dapat mengasihi. Orang yang tidak memiliki kasih Tuhan tidak punya kemampuan untuk menghargai orang lain. Minta kasih Tuhan. Bagaimana mengimplementasikan kasih Tuhan agar terus berlipat ganda? Selain minta, bagikan kasih dengan cara apa? Mengampuni. Mengampuni. Cara kita melipat gandakan kasih dalam kehidupan kita. Ketika kita mengampuni. Bagaimana seseorang bisa semakin penuh oleh kasih Tuhan? Salah satunya adalah dengan cara dia mempraktekkan kasih. Mengampuni. Hal yang lain adalah saling menghargai, saling mengasihi. Tetapi hari ini saudara, saya mau ajak kita sama-sama. Yuk belajar untuk mengasihi. Kenapa? Belajar kita harus menghargai. Kenapa? Ketika kita mengasihi orang lain. Ketika kita menghargai orang lain. Tadi saya sudah sampaikan. Kasih akan dalam diri kita akan semakin bertambah banyak. Betul ya? Semakin bertambah besar. Kita akan semakin dipenuhi oleh kasih Tuhan. Tetapi ketika kita belajar saling mengasihi dan menghargai. Tuhan juga akan pakai hidup kita menjadi saluran kasihnya Tuhan bagi orang lain. Oleh karena itu di gereja ini saya mengajak semua, bukan hanya para pelayan, semua orang dalam gereja ini. Yuk belajar dengan sengaja untuk berusaha membuat orang lain merasa dikasihi oleh saudara. Berusaha dengan sengaja untuk membuat orang lain merasa dia dihargai oleh saudara. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Berikan pujian, berikan ucapan terima kasih, berikan bantuan. Ada banyak bahasa kasih, tetapi saudara bisa lakukan anything.
Dampingi dia ketika dia susah. Berikan semangat ketika dia lemah. Jangan dihakimi. Ketika ada orang jatuh, jangan dihakimi. Emang lu dasar kayak gitu. Lu gak akan pernah berubah. Karena memang lu ciptaan setan. Jangan. Please. Jaga. Belajar dengan sengaja. Bukan hanya di gereja. Di rumah juga. Belajar dengan sengaja buat orang-orang yang di rumah kita. Dia merasa dikasihi. Dia merasa dihargai oleh saudara. Saya mau ajak kita sama-sama untuk bangun budaya mengasihi dan menghargai di gereja ini. Bulan ini budaya yang Tuhan mau untuk kita sama-sama belajar, bangun dalam kehidupan kita. Budaya untuk mengasihi dan menghargai. Tapi yang ketiga, yang terakhir, bagaimana cara kita pulih dari kehilangan rasa keberhargaan, rasa dikasihi. Yang ketiga adalah percaya kepada firman. Percaya kepada firman Tuhan. Percaya kepada apa yang Tuhan katakan kepada saudara dan saya. Jangan percaya kepada perkataan orang-orang sekeliling saudara yang menghakimi saudara, yang merendahkan saudara. Bukan berarti lalu kita tidak mau terima koreksi, tidak mau terima nasihat, tidak mau terima masukan, tidak mau terima teguran, bukan itu. Karena itu semua bukan berbicara mengenai menghakimi dan merendahkan. Tapi tentunya kita tahu, dimaksud adalah orang-orang ciri, maksudnya salah satu contoh menghakimi adalah begini. Dasar kamu mah kebo, ya itu kira-kira. Gitu lebih halus ya, seenggaknya ya. Dasar kamu mah kayak gitu. Atau kamu mah gak akan pernah bisa berubah, nah itu penghakiman. Saudara, bukan itu. Tetapi hari ini saya mau ajak yang terakhir. Tuhan mengasihi dan menghargai saudara dan saya. Bukan karena apa yang kita miliki. Bukan karena apa yang kita capai. Ya, kita harus hidup kudus. Tetapi Tuhan mengasihi kita bukan karena kita hidup kudus. Tuhan menghargai kita bukan karena kita rajin ke gereja lalu Tuhan menghargai kita. Enggak. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menghargai kita. Karena siapa diri kita di mata Tuhan. Karena saudara dan saya, kita adalah anak Allah. Yang Dia kasihi. Saudara dan saya adalah milik pusakanya Tuhan. Saudara dan saya ada ciptaan yang segambar dan serupa dengan Dia. Saudara dan saya berharga bukan karena kita punya sukses dalam bisnis kita. Karena kita jadi orang kaya. Karena pelayanan kita itu bagus. Lalu Tuhan akan hargai kita. Tanpa semua itu, Dia tetap mengasihi kita. Dia tetap menghargai kita. Karena kita adalah pribadi yang berharga buat Dia. Betul kita memang harus hidup kudus. Betul kita harus melayani Tuhan sungguh-sungguh. Betul untuk kita rajin beribadah. Betul itu sebagai ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Bukan supaya untuk kita dihargai. Bukan supaya untuk kita dikasihi. Minta kasih Tuhan. Mungkin saudara berkata, Pak tapi saya gak terlalu tahu nih luka apa yang di hati saya. Tapi kalau saya lihat ekspresinya itu iya. Ini berantakan, ini kacau, ini sebagainya. Kalau saya lihat respon hidup saya, itu memang segalanya fokusnya pada diri saya sendiri. Saya berusaha, saya jadi mudah tersinggung, saya jadi orang yang sombong, saya jadi orang minder, dan sebagainya. Karakter saya jadi kasar, negatif, sinis, pendendam, emosional. Kayaknya itu iya, itu saya tahu. Tetapi kalau tanya lukanya apa, saya gak terlalu tahu nih Pak. It's okay. Tapi yang penting hari ini adalah sama-sama buka hati, minta Tuhan jamah saya dengan kasih-Mu. Saya percaya kasih-Mu sanggup menyembuhkan segala macam luka dalam hati saya. Kasih-Mu akan memampukan saya untuk saya dapat mengasihi dan menghargai orang-orang yang ada di dalam rumah saya, di kantor saya, di gereja, dimanapun saya berada. Amin.